Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta YouTube channel Seki Dermawan. Alhamdulillah kita dapat ketemu lagi di media YouTube ini untuk membahas bersama-sama tentang etika bisnis dan contohnya di media sosial ya ini. Nah, saudara semuanya, sekarang hampir semua orang, utamanya yang sudah dewasa ya, itu memiliki smartphone. Di dalam smartphone itu ada kamera dan juga fasilitas media sosialnya. Ada kejadian-kejadian yang menurut para netizen ini bagus diberitakan di medsos, maka tidak terlalu lama untuk bisa menjadi viral ya. Cukup difoto, langsung unggah ke media sosial, bisa Facebook, bisa IG, bisa Twitter, bisa TikTok ya. Jadi saat ini seperti itu. Nah, bagaimana etikanya, termasuk etika bisnis ya, yang harus kita pedomani agar etika itu tersebut bisa menjadi panduan, pedoman ya ini. Jadi izinkan saya untuk share materi tentang etika bisnis di era media sosial ya ini. Baik, Bapak semuanya, ini adalah materinya. Nah, jadi kita akan bicarakan tentang bagaimana etika bisnis itu ketika di era media sosial. Banyak kasus misalnya Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya bisa kita lihat di media sosial, utamanya adalah etika-etika bisnis, misalnya adalah ada penjual buah, kemudian ketika menimbang, dia berpura-pura sesuai dengan yang dibeli, misalnya beli jeruk 1 kilo, kemudian dibungkus sekilo, tapi kemudian ada 2 yang disembunyikan. Ini adalah contoh bagaimana tidak beretikanya sebuah bisnis ya. Tetapi kemudian Bapak Ibu semuanya, hal itu dengan mudah dapat diketahui karena ini era media sosial. Nah, seperti apa sih etika bisnis di media sosial ya ini? Pertama, ini yang menjadi panduan secara moral ya. Bahwa ketika kita berbisnis dengan etika atau bisnis beretika, maka akan panjang, akan jauh kehidupannya atau akan sustainable. Sebaliknya, bisnis tidak beretika akan jangka pendek. Demikian pula ketika kita ini bertingkah laku. Ya. Tadi misalnya penjual buah yang hanya mengandalkan atau hanya memikirkan jangka pendek dengan mengurangi timbangan, tapi tidak tahu kalau itu ada CCTV misalnya, tidak tahu kalau itu ada kamera, maka tidak butuh waktu lama, bisnisnya akan hancur. Ya ini. Netizen seperti itu. Ya. Contoh lain adalah ada ibu yang mencuri coklat di Alfamart, kemudian diberitakan, diviralkan, malah kemudian dia menuntut balik karyawan Alfamart,
dan kemudian jadi viral lagi, dan kemudian netizen marah, sampai kemudian usaha ibu tadi itu, yang mencuri coklat tadi itu, ketahuan netizen. Sampai kemudian dikasih bintang 1, bintang 2 di marketplace, sehingga hancurlah bisnis ibu tadi itu. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana bisnis yang tidak beretika, termasuk tingkah laku ownernya, tingkah laku pengelolanya, akan berdampak kepada bisnisnya. Ya ini. Kebalikannya, kalau ownernya ini beretika, ownernya ini mikir jangka panjang dengan memberikan sebuah tindakan yang bagus, memberikan sebuah contoh yang baik, memberikan CSR pada warga sekitar, pada tempat ibadah, maka akan sangat panjang sekali, akan sangat bagus sekali persepsinya di mata masyarakat. Nah, seperti itu ya ini. Yang sering kita lihat misalnya adalah Mbak Impong dan Paula atau Mbak Pau ya. Di YouTube channelnya itu kan selalu memberikan charity, memberikan kebaikan-kebaikan. Maka akan datang sendiri kebaikan itu. Nah, ini semuanya adalah contoh bagaimana perbedaan yang sangat mencolok ketika bisnis yang beretika itu pasti akan jangka panjang, sedangkan bisnis tidak beretika akan jangka pendek. Ini yang terjadi di sekarang ini. Nah, bagaimana sih? Apa sih sebenarnya etika bisnis itu? Ya, etika bisnis adalah suatu tindakan dalam berbisnis yang memperhatikan dan menggunakan aspek norma, moralitas, dan agama. Ini ada di buku kami, Bapak semuanya, di buku saya, Hermama dan Hanun 2018. Nah, dari pengertian ini tadi kami coba jabarkan dalam beberapa istilah-istilah ya. Pertama adalah berbisnis yang dimaksud adalah melakukan kegiatan usaha baik yang dilakukan secara individual perseorangan atau dalam bentuk usaha dan bentuk usaha atau perusahaan. Artinya baik semuanya berbisnis itu bisa individual ataupun secara badan usaha atau perusahaan. Mahasiswa misalnya sambil menunggu kuliah, ya kan, jualan online. Ya, online itu tidak harus di marketplace ya. Jualan bisa melalui WhatsApp-nya dia, melalui Instagram-nya dia gitu. Ya. Jadi jualan hijab, jualan kacang, jualan apa gitu ya. Ini contoh individu, bisnis yang individu ya. Yang perusahaan ya sudah kita ketahui bersama seperti itu. Itu adalah berbisnis. Yang kedua adalah berdasarkan norma, moralitas dan agama. Adalah tindakan yang sesuai peraturan dan kaidah-kaidah yang sejalan dengan aturan-aturan dan hukum yang berlaku termasuk hukum agama. Nah, ini Bapak semuanya yang kami maksud dengan norma, moralitas dan juga agama. Di pengertian yang awal tadi ya ini. Yang berikutnya adalah dalam sebuah perusahaan atau berwirausaha, etika bisnis dapat menjadi pedoman atau standar bagi karyawan atau pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Nah, ini Bapak semuanya harapannya tadi itu ya. Dengan etika bisnis itu akan ada guidance, ada standar bagi karyawan ketika bekerja di perusahaan atau pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Ini Bapak semuanya. Yang berikutnya adalah bagaimana peran ya.
peran dari etika bisnis. Perannya ini Bapak Ibu semuanya untuk kehidupan berbisnis yang lebih baik, lebih sehat, dan dalam konteks agama akan membawa keberkahan bagi perusahaan, pelaku usaha, dan juga masyarakat sekitar. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, kata kuncinya adalah membawa keberkahan bagi perusahaan, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar. Sering kita diberikan contoh ya, banyak konten kreator atau food vlogger begitu ya, mewawancarai para pemilik warung, pemilik usaha makanan yang sudah sepuh gitu ya, misalkan pemilik usaha rujak, usaha bakso begitu ya. Kemudian bercerita bahwa dari usaha baksonya ini misalnya sudah mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai S1, sampai S2 gitu ya, sampai S3 gitu. Dan juga membawa atau sudah berhasil untuk umroh atau haji gitu ya, dan punya mobil begitu. Nah, ini adalah sebuah keberkahan. Ya kan? Usahanya dilakukan dengan utun, dengan ulet gitu ya. Tanpa banyak tindakan yang tidak perlu gitu ya. Tapi karena tadi itu sabar, ulet begitu ya, kemudian ada etika bisnisnya, maka usaha itu menjadi berkah gitu loh. Ini yang menjadi ending ya, happy ending dari peran etika bisnis gitu. Ya. Jadi kalau bisnisnya ini, yang punya usaha ini, ya toh, memberikan kualitas seperti halnya yang dijanjikan, maka akan berjangka panjang tadi itu. Nah, bisnisnya akan baik, lebih sehat, dan tadi itu ada keberkahan. Ya, pemilik usaha juga sudah melakukan ibadah haji, umroh berkali-kali, gitu ya. Sehat seluruh keluarganya, masyarakat sekitar juga bagus juga, baik juga, gitu ya ini. Nah, ini Bapak semuanya peran dari etika bisnis. Nah, berikutnya apa? Bahwa etika ini harus menjadi pedoman dalam kegiatan masyarakat dan juga dari pebisnis. Ya ini. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau kita melihat tayangan-tayangan para pebisnis gitu ya, yang sudah sepuh, sudah meraih sebuah tingkat yang tertinggi dalam bisnisnya, akan bijaksana. Ya ini akan melakukan tindakan yang tepat, benar, ya kan, dan menguntungkan semua pihak gitu. Ya ini ya. Biasanya rasa syukurnya sangat tinggi. Misalnya pada saat Lebaran Idul Adha akan nyembelih kambing, nyembelih sapi yang banyak dibagikan pada warga sekitar gitu ya ini. Ini contoh-contoh bagaimana perusahaan, bagaimana usaha-usaha, pengusaha-pengusaha individual ini yang menjalankan bisnisnya dengan etika bisnis. Ya ini Bapak Ibu semuanya ya ini. Kalau di perusahaannya akan semakin bagus perusahaannya, ya akan semakin meningkat kinerjanya, keuangannya akan semakin berlimpah, ya kan? Nilai sahamnya akan semakin tinggi gitu. Karena apa? Karena ada keberkahan dari etika bisnis dijalankan. Ini ya.
Nah, Bapak Ibu semuanya, berikutnya adalah etika bisnis itu juga sebagai syarat utama untuk kelanggengan, konsistensi perusahaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kalau etika dijalankan, ada konsistensi, ada kelanggengan, ada kontinuitas, maka konsumen akan loyal. Ya ini, konsumen akan selalu beli produk yang sama. Nah, itu sebenarnya adalah puncak dari sebuah kepuasan konsumen. Ya, kalau perusahaan itu atau konsumen itu beli kembali, sesungguhnya perusahaan tidak perlu susah payah melakukan sebuah marketing. Kenapa? Karena si pembeli yang tadi akan kembali lagi dan menceritakan kepada pihak lain, kepada koleganya, kepada temannya, pada saudaranya, kalau di produk ini bagus, jasa ini baik, sesuai dengan harapan konsumen, maka pembeli baru akan datang sendiri. Gitu ya. Nah, Bapak semuanya seringkali kita juga melihat atau juga mengetahui di sekitar kita banyak pengusaha-pengusaha UMKM gitu ya, makanan minuman itu yang tidak perlu promosi, tidak perlu iklan yang aneh-aneh gitu ya, tetapi dia bisa ajak gitu ya ini. Misalnya Bapak Ibu semuanya, kalau di Sidoarjo terkenal dengan kupangnya, ada kupang Pak Misari yang di Jalan Mojopahit, ya kan ini. Tanpa promosi, tidak punya media sosial, ya kan? Tidak perlu iklan macam-macam. Tapi banyak pembelinya setiap hari dari luar Jawa, dari luar Sidoarjo juga banyak. Ya ini. Dan juga misalnya bakso Cak Pitung ataupun juga rujak Tanggulangin. Itu contoh-contoh bagaimana konsumen itu loyal. Ya. Kenapa? Karena dia memberikan sebuah etika bisnis yang baik. Ya ini. Nah, berikutnya Bapak semuanya adalah tentang untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika. Jangan digunakan sebagai norma perilaku sebelum hukum perilaku dibuat dan dilaksanakan. Atau aturan norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Jadi semuanya biar bisnis kita ini sehat, maka perlu perumusan etika, ya berdasarkan hukum, norma dan juga hukum-hukum yang lainnya. Begitu ya ini. Nah, semuanya juga para mahasiswa, ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dipedomani ya. Pertama adalah prinsip otonomi. Namanya otonomi itu adalah kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain. Jadi itulah otonomi. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Sikap terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis. Jadi open ya terhadap kritik, terhadap masukan. Ya ini. Misalnya terlalu lama menunggu, ya kan? Terlalu lama membuat produk tersebut, misalkan kalau dalam makanan minuman ya. Ini. Yang ketiga prinsip keadilan.
bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu keadilan. Ya ini. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam bisnis. Jadi misalnya ada join bisnis ataupun juga para supplier ini juga tidak boleh dirugikan, saling menguntungkan ya. Dan yang kelima adalah prinsip integritas moral. Jadi ada hal-hal yang perlu dipertahankan tentang moral tersebut ya. Jadi jangan sampai keluar dari integritas moral. Nah, sekarang tujuan dan fungsi etika bisnis apa? Tujuannya untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis adil mungkin, serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Selain itu juga dimaksud untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu maupun perusahaan. Ini ya, ini adalah sebuah tujuan dan fungsi etika bisnis. Nah, ini baru semuanya. Tujuan yang lain untuk apa? Dapat mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang kemungkinan terjadi friksi atau perpecahan, baik dari internal perusahaan ataupun juga eksternal. Etika bisnis juga berfungsi membangkitkan motivasi pekerja agar terus meningkat, melindungi prinsip kebebasan berdagang dan berniaga, serta dapat menciptakan keuntungan dalam bersaing. Nah, Bapak-Ibu semuanya, kalau semua pihak itu menjalankan etika bisnis, maka dana-dana yang sifatnya tidak jelas, dana-dana yang sifatnya adalah siluman, tidak bakal ada lagi. Ya ini. Jadi misalnya perizinan, ya. Kalau semuanya itu mendasarkan etika bisnis, maka nggak ada lagi sifatnya adalah amplop, 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 nggak ada. Ya, tidak ada lagi dana-dana yang sifatnya adalah membebani dari perusahaan tersebut gitu. Yang akhirnya yang nomor 2 ini, yang bawah ya. Kalau semuanya tidak ada sifatnya adalah titipan ataupun juga biaya siluman, maka produk ini akan sangat bagus, berdaya saing dari sisi harga. Kenapa? Karena tidak dibebani oleh harga-harga yang sifatnya memberatkan. Yang sekarang ini kan terjadi seperti apa? Biaya-biaya tersebut plus dengan biaya-biaya yang mengikutinya, termasuk biaya siluman-siluman tadi itu. Ya ini. Jadi dengan etika bisnis itu dapat menciptakan keunggulan bersaing dari sisi harga. Ya ini. Karena pasti harganya tidak tinggi karena apa? Tidak ada beban-beban terkait sama entah perizinan, entah apa-apa. Gitu ya. Nah, Bapak semuanya bisa melihat atau bisa mencari di searching di Google ya. Contoh pelanggaran etika bisnis ya. Kasus Enron, kasus KAPN Anderson, kasus Starbucks, Walmart, KAI, Kamiafar, dan Telkom. Ya ini. Nah, ini adalah yang terakhir sebagai tugas para mahasiswa. Coba berikan contoh ya etika bisnis seorang pengusaha atau seorang UMKM juga boleh yang Anda ketahui ya. Ceritakan di kolom komentar bagaimana dia itu beretika dan juga usahanya menjadi usaha yang sangat bagus, kemudian juga laris dan juga berhasil untuk misalnya sudah berhaji apa gitu ya ini semuanya. Jadi sekali lagi tugas mahasiswa adalah pertama subscribe YouTube channel saya ini, kemudian komentar ya atas pertanyaan saya tadi. Begitu
Bapak semuanya, para mahasiswa, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.